Oke guys, sepulangnya dari Gunung Wayang, saya akan tanya-tanya kepada para petugas yang berada di kawasan Kawah Wayang. Oke, karena di sini pembangunannya masih berlanjut guys. Nah, saya akan tanya apa-apa saja, apa spot-spot aspal saja yang akan dibangun di kawasan Kawah Wayang ya. Dan juga saya akan tanyakan seputar ada saung sekolah alam ataupun edukasi lingkungan. Bikin penasaran aja nih. Oke, kita tanya-tanya guys ya kepada para petugas yang di sini. Oke, kita simak. Oke guys, saya akan berkenalan dengan Bapak yang jaga tiket di sini. Dengan Bapak siapa Pak? Kang Cepi. Oh, Kang Cepi. Ya. Apa kabar Kang? Alhamdulillah saya. Saya mau tanya-tanya lah sedikit Kang tentang Kawah Wayang ini. Setahu saya belum dibangun seperti ini. Ini sejak kapan dibangunnya Pak? Kalau untuk dibangunnya ini udah lama, dari tahun ke belakang udah mulai dirintis pembangunan para petani di sini. Cuman kalau untuk launchingnya dari tanggal 1 Juli, ya baru berjalan 3 bulan lah lebih. 3 bulan lebih. Makanya pembangunannya juga belum pada beres gitu. Tadi saya dengar bersama petani apa Ya. ini yang membangunnya pemerintah, swasta atau gimana Pak? Ini murni swadaya para petani. Jadi di bawah naungan LMDH. Oh, di Ya, di bawah naungan LMDH. Terus nggak ada investor sama sekali, nggak ada pihak luar sama sekali. Idenya Pak, ide siapa? Ide pemerintahan setempat atau para petani musyawarah sehingga menjadikan gali potensi di sini Pak? Jadi gini ya, kilas balik ke belakang. Di sini para petani itu mungkin udah jenuh lah dengan keadaan, apalagi sekarang harga sayur udah ambruk lah kayak gini. Cuman untuk pengembangan wisata ini tadinya nggak ngebidik wisatanya. Para petani di sini mau beralih fungsi dari tadinya nanam kol, kentang, terus wortel. Sekarang mau menghijaukan lagi gunungnya, beralih kepada kopi atau alpukat, kayu manis ya, tanaman keras yang bisa menghasilkan, mudah-mudahan untuk adanya wisata ini suatu bonus lah bagi para petani gitu kan. Kalau petani di sini nggak membidik wisatanya tadinya, kalau penghijauannya dulu jadi nggak 100% ke wisata. Kalau peran pemerintah Pak yang di sini apa aja Pak? Peran sebatas support atau ya kalau dana? untuk saat ini sebatas support nggak ada dana, kecuali kalau saya tahu sedikit masalah desa Sukamana, BUMDes ada peranan ke sini. Ya ada ke sini, tapi nggak tahu, saya kurang tahu benar itu, sama Pak Agus yang lebih tahu atau Ini Pak kan Hadi Istiwa. ada tiket Pak, ini Ya. hasilnya untuk pembangunan di sini atau untuk apa Pak? Ya kalau hasil dari tiket itu sebagian untuk reportasi, untuk penghijauannya, terus sebagiannya lagi untuk pembangunannya. Ya, kemudian berapa persen, nggak tahu 60% atau berapa persen untuk reportasi penghijauan, untuk penghijauannya. Itu kan tadi ada dengar saya peran BUMDes. Apakah Ya. ada share ke BUMDes Pak? Kalau itu saya kurang tahu, kurang tahu. Mungkin kepada Pak Agus lah nanti. yang Ini lebih Pak tahu. ya, saya ingin tahu ini spot-spot apa aja Pak yang ada di sini sekarang ini. Kan ini masih berjalan pembangunan. Kalau untuk saat ini spotnya masih ke kawah, terus ada trek sepeda juga semi downhill, terus ada camping ground, terus ada trek hiking. Ya baru segitu aja untuk saat ini. Kedepannya apa yang akan dibangun Pak? Yang kedepannya untuk dibangun kedepannya mungkin ini ada kolam renang di sini, jadi kolam renang. Terus ya masih banyak lah potensi yang belum dikembangkan. Turun Pak. Ya, sami-sami ya. Ya kalau untuk lebih lengkapnya itu yang lebih tahu Bapak Korlapnya. Oke guys, katanya kita tanya ke Pak Agus ya. Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sarang Bapak Saha. Sarang Bapak Agus. Oh, Bapak Agus. Sebagai apa sih Pak? Kami di dia mah abi ketua KTH kelompok tani hutan, Tani Hutan. Muhun Kawah 2. Kawah 2. Nah, di sini Pak kelompok tani hutan tanamannya apa aja Pak? Apa tanaman keras atau dengan sayur? Oh, kalau di sini kami sudah mulai ada penyadaran, baik itu dari sedikit mungkin agak menjelaskan tentang sejarah di kawah ini, karena image petani itu tetap dalam tanda kutip buruk lah, image petani itu seperti itu. Pertama dengan identik pembalakan, pembukaan lahan baru atau pembalakan liar.
kebetulan di sana sudah 3 kali terjadi kebakaran di area kawah ini, ada yang ngecamp terjadi kebakaran. Terus ya kita kan petani di sini, penggarap di sini dapat image yang buruk, disangka oleh pihak-pihak yang mengintervensi bahwa itu adalah pembukaan lahan baru, padahal di area ini tidak ada pembukaan lahan baru di sini. Nah, sehingga kami yang disalahkan para petani di sini, kami juga yang memadamkan api di sini. Makanya dari awal itu kami mulai sadar untuk melaksanakan tanaman-tanaman MPTS. Kebetulan kemarin dengan berdasarkan peraturan Citarum Harum, Perpres yang tercantum itu, maka kami di sini mulai beralih fungsi dari tanaman sayuran ke tanaman-tanaman MPTS, multi purpose tree species seperti itu. Di sini kami kembangkan untuk edukasi lingkungannya, yaitu sekolah alam di sini ada. Nah, untuk edukasi lingkungan di sini kami bersama para petani, ketua KTH, termasuk dibimbing juga oleh ketua LMDH di sini yang menjadi itu kalau disebutnya itu ketua LMDH di sini menjadi sosok yang harus kita teladani, karena beliau juga yang merubah pola pikir para petani di sini, sehingga kami di sini mengembangkan tanaman-tanaman MPTS. Di antaranya di sini ada yang namanya herbal, ada yang lokal food, ada yang nantinya tanaman tahunan. Nah, ini di sini sudah kami reforestasi 10 hektar bersama semua para petani di sini. Di antaranya di sini yang akan jadi branding ada kopi, ada kacang macadamia, ada juga jeruk lemon, ada juga alpukat. Nah, itu di sana disebut kami tanaman buah-buahan yang menghasilkan. Jadi untuk nilai ekonomis ke petani sendiri itu kita dapat ketika tanaman bukan hanya hutan saja yang hijau, tapi petani juga dapat dari sisi ekonominya seperti itu, karena yang kami kembangkan itu adalah tanaman-tanaman yang bisa kami panen untuk berikutnya. Ini Pak ya, kalau setahu saya itu menggiring petani ke tanaman karet itu cukup sulit. Nah, ini caranya bagaimana Pak? Ini saya akan jadikan contoh Pak. Iya. Kalau untuk merubah tanaman atau pola pikir para petani itu memang di sini juga kami mendapatkan kesulitan, karena ya kita tidak bisa memicingkan sebelah mata bahwa kebutuhan sehari-hari itu untuk urusan perut memang tidak bisa dihindari. Nah, kami di sini merubah tatanan-tatanan tersebut itu yaitu dengan tanaman-tanaman tahunan seperti ada di sini terong Belanda, ada kalikanya, ada markisanya. Ya mungkin kalau di 3 bulan ataupun hampir sekarang sudah 8 bulan bisa dibilang puasa mah petani puasa, apalagi sulit, ya dengan kisaran ya fluktuasi ekonomi seperti ini, ya mungkin itu agak sulit di semua, termasuk di kami juga. Nah, kami di sini merubah tatanan sedikit demi sedikit. Ini yang sudah kami jadikan branding itu 10 hektar dulu. Nah, ketika di sini sudah menjadi sampel atau percontohan, maka petani itu sendiri akan ikut. Karena kemarin juga kita kembangkan di sini ada ketika kopinya kita olah, kita jual. Nah, seperti itu akhirnya banyak manfaat-manfaatnya. Ada juga di sini terong Belandanya, ada juga nanti kalikanya. Nah, seperti itu. Ya mungkin kalau sekarang ya bisa dibilang memang sulit untuk merubah tatanan ke arah sana, karena kita juga tidak bisa bersinggungan dengan urusan perut seperti itu. Iya, tapi ya dari di sini ya kalau dihitung sayuran mulai turun dari 100% petani sayuran mulai turun sekarang jadi 30% petani sayuran, karena itu tidak bisa dihilangkan seperti itu, karena yaitu kan bagian dari untuk penyambung ekonomi berikutnya sebelum masa-masa tanaman tahunan tadi berbuah seperti itu. Iya. Nah, ini kembali lagi ke sekolah alam Pak, ini apa aja yang dipelajari di sini Pak, dan muridnya siapa saja? Ya, kalau untuk di sekolah alam di sini kami di sini untuk mengembangkan tanaman-tanaman herbal seperti ciplukan, manfaatnya apa, spesifiknya seperti apa, ada nama Latin, nama ininya juga ada. Maaf potong Pak, ciplukan itu cecenet ya Pak? Ya, cecenet itu kan lumayan kan harganya kalau di supermarket, padahal itu kan kaya di hutan kita. Nah, kami kembangkan di dulu sini. Pak, kayak sekarang udah jarang Pak. Ya, di hutan lindung di sini masih ada. Cuman kita kan jadi tidak bergerak ke arah untuk bagian produksi, cuma dianggap liar aja cecenet itu. Makanya kita kembangkan di sini ciplukannya. Terus ada juga tanaman-tanaman herbal lainnya seperti ada
di sini selada air, tespong segala macam. Jadi kita ngembangkan manfaat-manfaat seperti itu. Dan bukan hanya itu, mungkin bisa dijadikan nyambung dengan wisata kawah ini Pak, yang Iya. mungkin Pak. Kalau untuk wisata kawah ini di sini kalau dibilang bonus ya bonus, Oh, karena bonus itu Pak. kami di sini awalnya sama ketua LMDH sama para petani di sini tidak membuka untuk wisata kawah, tapi kami lebih dikedepankan untuk edukasi lingkungannya. Kebetulan di sini ada kawah. Sebelum mengarah tadi untuk penyambungan ekonomi ya kita buka dulu aja kawahnya sambil tanaman-tanaman yang kita tanam ini tumbuh besar seperti itu. Kalau untuk sekolah alam itu dari para peserta kami sudah termasuk si Pak Haji di sini, manajer lapangan di sini, sekaligus beliau ketua LMDH di sini, sudah bekerjasama kami dengan Mendikbud di Kecamatan Pangalengan. Jadi mulai anak-anak usia PAUD, TK, SD sama SMP sama SMA itu sudah siap untuk menjadi peserta di sini. Jadi kami ngambilnya per kelas. Jadi misalkan yang kemarin di sini SMA PGRI kemarin udah siap masuk, ataupun SMP yang dari Malabar sudah siap di sini, termasuk TK-TK yang di area di Desa Sukamana juga sudah siap menjadi peserta. Makanya kami di sini karena kebetulan lockdown sekarang ya akhirnya dipending dulu, sekaligus kami persiapan di sini gitu. Dan mungkin tidak menutup kemungkinan luar Desa Sukamana juga bisa Bisa, Pak. itu Contoh dari Cibolom, dari Kertasari mungkin di sini bisa ya. Iya, kami di sini sangat terbuka sekali untuk peserta di sekolah alam, karena itu kan pendidikan di usia dini ataupun pengenalan terhadap tanaman atau lingkungan kita sendiri di sini. Nah, untuk peserta kami tidak tertutup hanya dari Desa Sukamana ataupun Pangalengan. Itu yang dari Parongpong kemarin, yang dari Rancamanyar siap untuk ke sini, termasuk ada juga yang dari Bekasi. Silakan, cuman sekarang lagi masa-masa COVID-19 ya. Kalau nanti udah beres, tanaman di sini juga sudah siap. Nah, kami kembangkan termasuk yang dari kemarin, yang dari si ibu siapa itu, Bu Bunani kalau nggak salah, dia mau bawa dari Jakarta, tapi dia pengennya materi hari ini apa, misalkan kita di sini ada cisnate pamit saur bahasa Sunda nama disebut nate saninten. Oh iya Pak. Itu kan jadi branding, itu kan yang diambil oleh Malaysia, hak patennya milik Malaysia, padahal kayak di hutan kita ini di Indonesia Itu ini. juga makanya makanan kecil saya Pak, Iya. waktu ke hutan itu suka Iya. ambil gitulah cacanet saninten. ya, saninten. Sekarang sudah tidak menemukan lagi Iya. Pak. Di sini kami kembangkan juga, ini ada beberapa pohon, termasuk kita ambil benihnya, kita kembangkan lagi tanaman-tanaman yang jadi hutan lindung seperti itu di sini. Terima kasih Pak penjelasannya, ini akan saya sebagai oleh-oleh bawa ke daerah saya Pak. Begitu berperannya LMDH ya di tentang pengembangan lingkungan di sekitar alam sini dan untuk perbaikan alam. Iya. Terima kasih penjelasan, semoga Pak ini lebih maju lagi. Amin, dan sama-sama, menjadi mudah-mudahan jangan pres alam. cukup ya. Iya, Mudah-mudahan saya tunggu untuk kedepannya. iya Pak, saya akan bawalah Iya. anak-anak untuk sekolah alam di sini. Kebetulan saya sangat tertarik sekali, dulu saya pernah bekerja di Penghijauan, sekarang saya udah keluar, tetapi dengan ngobrol si Bapak ini saya semangat lagi kembali untuk Iya. jaga alam. Iya. Oke, guys, terima kasih. Turun Pak. Iya. Oke guys, itulah obrolan kami dengan Pak Hendra dan Pak Agus sebagai Ketua KTH atau Kelompok Tani Hutan. Kayaknya konsepnya bagus banget guys. Boleh ditiru tuh guys. Menanam tanaman keras di samping bermanfaat bagi kehidupan kita, juga bisa sebagai tanaman penghijauan alias untuk keseimbangan alam guys, supaya tidak rusak. Katanya sih kalau kita jaga alam, alam jaga kita. Dan sebuah hadis mengatakan bahwa setiap pohon yang berada di alam dunia ini tiada lain hanyalah untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam tanaman bertasbih, kenapa kita tidak bertasbih? Maka daripada itu, semoga apa-apa yang dilakukan oleh kita menjadi ibadah guys. Oke guys, segitu aja. Semoga bermanfaat guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.